ini jurnal JRKA, ini jurnal riset keuangan dan akuntansi. Nah, teman-teman nanti kalau misalkan tadi ya, kalau ingin sendiri, maka teman-teman harus punya akun dulu gitu kan ya. Nah, kalau berbeda dengan yang misalkan di akun oleh pembimbing gitu kan ya. Jadi nanti untuk kalau misalkan tadi pembimbing sudah tanggung jawab, mungkin segala satunya mengenai korespondensi akan ditanggung oleh pembimbing, termasuk mungkin biaya juga ya. Tapi kalau teman-teman ingin sendiri ya silakan aja, maka ya. Cuman alangkah baiknya teman-teman yang punya tulisan bagus silakan konsultasi dan pembimbingnya itu. Barangkali nanti kan bisa lebih bagus lagi ya ketika nanti diproses misalnya itu untuk publish di jurnal ya. Harapannya adalah jurnal nasional terakreditasi atau internasional. Dan nanti akan menambah poin bagi kami ya, yang akan melakukan reakreditasi program studi akuntansi. Jadi teman-teman punya kontribusi yang lebih gitu kan, tidak hanya ada tulisan-tulisan tapi juga bisa membantu berkontribusi ya untuk program studi akuntansi dalam aplikasi ilmiah itu. Nah, contoh ini ya teman-teman, untuk publish di jurnal itu teman-teman harus register dulu gitu kan ya. Misalkan register di sini, saya klik register gitu kan. Nah, kalau belum register teman-teman tidak bisa login. Jadi misalkan di sini ya, kan di sini sudah ada nama saya ya, silakan nanti username-nya misalkan nama siapa ya, Arif ya, misalkan Arif. Kemudian passwordnya disesuaikan, ini ada repeat passwordnya juga sama ya. Kemudian salutation-nya itu nanti apakah Mr, Mrs ya gitu kan, sesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Lalu first name-nya misalkan Dendi ya, Dendi Purnama. Nah, last name-nya first name-nya Dendi ya, kemudian last name-nya Purnama. Kalau misalkan ya ada nama tengah, misalkan contoh Lia Dewi Martika, kan ya itu ada nama tengah nih, berarti Dewi ininya Martika. Kalau misalkan namanya cuma satu, misalkan ya, misalkan digabungkan nama Johan lah, cuma Johan aja namanya ya, maka di sini itu saja Johan, kemudian rasanya Johan juga tidak masalah. Lalu inisialnya kan DP nih ya gitu kan, DP itu dari Purnama ya gitu kan. Kemudian gendernya itu adalah male atau female, jangan yang other ya, nanti juga diketahui ya, sesuaikan dengan masing-masing. Kemudian signature-nya tidak perlu, nanti emailnya yang aktif terutama ya, emailnya yang aktif nanti akan masuk ke dalam email teman-teman semuanya kan ya. Lalu ada confirm juga sama ya, lalu nomor teleponnya juga sama, country-nya ya Indonesia bukan Afghanistan ya. Kemudian ini konfirmasinya adalah send me ya, jadi sini ada bisa langsung mengirim email. Lalu bahasanya tinggal pilih apakah bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya, tidak ada ya. Kemudian nanti setelah itu registernya sebagai author ya, jadi reader dan author, nah bukan reviewer karena kita adalah penulis ya. Kalau misalkan ini adalah oleh teman-teman semuanya kan ya, tinggal register aja nantinya gitu kan. Nah setelah register maka nanti bisa login langsung, nanti login begitu kan ya, login sini, login misalkan login ya, setelah ada namanya gitu kan ya, login. Nah nanti di sini bisa yang namanya new submission ya. New submission artinya ingin mengupload artikel kan, misalkan klik new submission ya. Submission ini ada pertanyaan nggak teman-teman? Kalau misalkan ingin sendiri nih, ada pertanyaan nggak di sini cara-caranya ya? Tidak ada Pak. Gimana Hasna? Lanjut. Nggak jelas suaranya ya? Tidak ada Pak. Oh, tidak ada. Jadi gini ya teman-teman, memang tidak ada kewajiban untuk di jurnal reputasi ya ataupun terakreditasi gitu kan ya. Tapi kalau misalkan teman-teman tulisannya bagus ya, nah sayang kalau misal tidak dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau internasional gitu kan. Nanti silakan konsultasi dengan pembimbingnya gitu kan ya. Tuh, saya lihat kemarin kan banyak mahasiswa yang tulisannya bagus-bagus lah ya, jadi itu layak untuk dipublis di jurnal nasional terakreditasi kan ya. Nah silakan aja konsultasi teman-teman dengan dosen pembimbingnya bagaimana baiknya, termasuk mungkin terkait dengan biayanya. Ada nggak yang gratis? Juga yang gratis gitu kan ya, itu juga sama ya. Jurnal pun ada yang gratis juga.
ADB yang mahal, ada yang murah juga gitu kan ya, seperti itu. Jadi ini new submission ya. Nah, nanti di sini dicek centang semuanya gitu kan. Kemudian nanti save and continue ya. Kemudian nanti ada upload submission. Nah, upload itu kalau bisa dalam bentuk Word ya, bukan PDF. Kenapa? Karena nanti biasanya kalau misalnya tulisannya bagus itu akan di cross review oleh si editornya itu. Ya. Kemudian enter metadata itu melengkapi data-data si autornya. Ya. Lalu setelah selesai, upload suplemen ini tidak perlu ya, oke aja, nanti konfirmasi dan selesai. Itu merupakan cara untuk mengupload artikel di jurnal ya. Nah, teman-teman setelah konfirmasi dan setelah selesai, maka teman-teman tinggal di screenshot bahwa itu sebagai bukti telah mengupload artikel di jurnal. Gitu ya. Gitu. Jadi setelah konfirmasi ini, oke, nanti kemudian kembali ke ini ya, bisa ke submission. Nanti di situ akan muncul artikel teman-teman yang sudah diupload. Tinggal di screenshot sebagai bukti sudah mengupload artikel di jurnal. Itu barangkali teman-teman semuanya ada pertanyaan tidak? Sudah jelas informasinya? Jelas, Pak. Jelas. Yang lain? Oke, ada pertanyaan nih. Yang lebih memudahkan author dan sebisa baiknya kita sendiri ya. Nah, silakan aja. Nanti itu mudahkan bisa sendiri. Tadi kalau sendiri itu caranya tadi harus dulu, ya. Kemudian setelah register, maka login, ya, login. Kemudian klik new submission. Tadi yang saya katakan, ya, kan. Dan setelah new submission, maka ikuti perintah yang ada di jurnal tersebut. Ada yang bertanya nih, apa berarti kalau upload jurnal berbayar? Tidak berbayar sebetulnya kalau upload itu. Nah, bayar itu apabila ya artikel yang sudah submit kemudian direview lolos ya pada saat publik bayar. Jadi kalau misalnya upload tidak bayar, gitu ya. Jadi setelah beres selesai proses reviewer, kemudian mau publish, nah baru bayar. Tergantung dari jurnalnya, ada yang gratis, ada yang bayar. Nah, nanti kalau ada yang bayar, silakan konsultasikan dengan dosen pembimbing. Nah, itu biasanya akan ditanggung oleh dosen pembimbing nantinya, gitu kan. Apalagi kalau misalkan uploadnya jurnal akreditasi, itu pasti akan diupayakan untuk dilanjutkan ke proses publikasi ilmiah. Itu ya, barangkali ya. Ada lagi? Cukup jelas informasinya? Itu ya. Jadi sekali lagi, silakan nanti sebagai syarat ya upload jurnal. Yang pertama adalah mencari jurnal dulu ya. Kalau misalkan emang ingin mencari jurnal yang terakreditasi, ya, kalian langsung mencari di Sinta, kan? Di website Sinta, ya, kan? Itu kalau mau yang terakreditasi. Tapi kalau yang mau biasa ya silakan nanti cari aja di Google dengan kata kunci jurnal akuntansi aja, nanti akan muncul. Itu. Jadi kalau mencarinya jurnal yang terakreditasi Sinta, maka masuk ke dalam sebentar ya, saya dulu ke dalam apa ya?